Al-Quran memberikan pesan spiritual sekaligus sebagai pesan moral bahwa anak itu mempunyai 5 keadaan dalam kehidupan. Ini anak-anak kita termasuk yang mana ini? Pertama, anak sebagai anugerah perhiasan hidup. Orang berumah tangga pasti ingin memiliki anak keturunan, anak-anak yang diharapkan. Maka dikatakan di Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairan inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi anak itu bisa menjadi tumpuan harapan kita. Dia sudah Allah anugerahkan sebagai perhiasan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang berdoa ingin punya anak keturunan, sekian lama, ada yang sampai belasan tahun baru Allah berikan keturunan. Bahkan ada yang hingga akhir hayatnya tidak punya anak kandung. Dia sangat berharap. Kalau ada pertanyaan, gimana Ustadz? Pintu kebaikan lewat anak, walaupun bukan anak kandung, Allah akan berikan keutamaan. Bahkan yang sudah punya anak pun saya sampaikan, punya anak itu jangan banyak-banyak, cukup 2-3 belas saja. Gimana tuh Ustaz? 2 anak kandung alhamdulillah, 3 anak kandung alhamdulillah, 10 anak asuh, anak yatim yang disantuni, disekolahkan di rumah tahfiz, masya Allah di pesantren. Itulah yang menjadikan kita terangkat derajatnya, pahala mengalir untuk diri kita. Jadi punya anak berapa Bu? Alhamdulillah. Ini para nenek-nenek kan punya kesempatan emas nih, sedikit ada tabungan barangkali ya, niatkan untuk itu. Selain untuk cucu ya kan, sedekahkan, niatkan untuk memiliki pintu pahala lewat generasi robbani, anak-anak yang kita biayai. Mungkin ada tetangga gitu ya, nggak punya kemampuan untuk sekolah, nah, sisipkan, berikan, sisipkan, berikan. Semampu kita, itu pintu barokah luar biasa. Dia jadi anak saleh, doanya mengalir untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak sebagai anugerah perhiasan hidup. Kemudian yang kedua, anak sebagai cobaan hidup. Betul nggak? Ada yang tidak diuji oleh anak-anaknya, diuji sejak dalam kandungan. Betul nggak? Sejak dalam kandungan anak sudah menguji. Yang paling berat ayah atau ibu? Tapi ibu nggak pernah mengeluh ya kan? Makanya 3:1, ummuka summa abuka. Jadi jasa ibu itu nggak bisa dibeli dengan apapun itu. Saya mau tanya Bu, arti suami apa? S-U-A-M-I. Suami artinya apa? S selalu, U usaha, A agar dapat, M membahagiakan, ibu. Ibunya dulu, baru istri dan anak-anaknya. Ibu kan ibu juga ya, makanya ibu itu luar biasa. Surga seorang suami lewat ibunya. Maka istri solehah akan mendukung langkah terbaik suaminya untuk berbakti pada ibunya, pada orang tuanya. Yang masih punya mertua ini, sayangilah mertuamu sebagaimana kau mencintai suamimu. Gitu. Kalau istri apa artinya istri? Ingin. S surga, T taatilah suami, R ridho, ikhlas. Pintu surga istri lewat suami, taat pada suami yang soleh. Kapan-kapan kita ngomongin khusus tentang keluarga sakinah, insya Allah. Kapan-kapan. Baik. Jadi yang kedua disebutkan di Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat di nomor 28.
Jadi anak itu ujian bagi diri kita. Diuji apa? Kesabaran kita. Kesabaran ibu, kesabaran ayah. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 di ayat nomor 15. Jadi kalau kita diuji sama anak kita, ingat ini ayat, emang mereka ujian bagi kita. Sampai kapan ngujinya? Ketika kecil kita rawat, kita didik, kita sekolahkan ya. Kita pesantrenin tuh yang masuk pesantren, lulus kuliah, kerja, nikah. Setelah nikah masih nguji kita nggak? Apa ujiannya? Tapi yang paling dekat ujiannya menantu apa, Bu? Anak kita dan menantu kita itu kan jadi anak kita. Apa ujiannya? Mohon maaf ya Bu, aku ingin tinggal di rumahmu alias rumah mertua indah. Betul. Idealnya kalau dia sudah berkeluarga, dia punya rumah sendiri. Tapi maklum namanya pengantin baru ya, masih berjuang, tinggal di rumah kita. Bukan setahun tapi kalau kontrak kan setahun ya. Ini diperpanjang terus. Berapa tahun? Masya Allah, bahkan sampai kita tua. Tidak mengapa, karena menantunya menantu yang soleh. Masya Allah. Jadi harap maklum ya, kalau menantu belum bisa beli rumah, tidak mengapa tinggal di rumah kita. Kita doakan nanti semoga Allah mudahkan rezekinya. Dia punya rumah yang megah, mobil yang mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Hafal nggak tadi itu? Apa Bu? Doakan semoga dia punya apa? Rumah yang megah, mobil yang mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Hafal? Bisa ke Mekah. Masya Allah. Keluarganya sakinah. Uang belanja kurang ditambah. Jangan marah-marah. Baik. Sekarang yang ketiga. Ini yang harus kita waspadai. Anak bukan saja dia menjadi cobaan hidup, tapi anak sebagai musuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai anak-anak kita itu kita anggap musuh. Sekalipun dalam prakteknya ada yang mendekati hal itu. Teruslah bersabar. Ujian yang Allah timpakan kepada kita tidak seberat yang diujikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an itu sampai akhir hayatnya tidak mau mengikutinya. Begitu juga istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Akhirnya ditenggelamkan di lautan banjir itu. Istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh. Enggak mau dia ikut. Kita mohon pada Allah, tidak ada anak-anak yang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah firmankan di Al-Quran, A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita melihat fenomena sosial, ada seorang anak durhaka pada orang tuanya, zalim pada orang tuanya. Bahkan kita mendengar berita, membaca berita, seorang anak tega membunuh ayah atau ibunya. Ayatnya sudah ada.
Ini dia ayatnya. Anak jadi musuh dalam kehidupan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengalaminya. Tetap sabar, tetap memantaunya, tetap memaafkannya. Gimana kira-kira prakteknya? Insya Allah. Jadi kalau anak suatu ketika membuat kita kesal, jangan terucap kalimat yang menjadi doa. Ingat, lidah seorang ibu itu jadi doa. Jadi sekalipun anak bikin kesal suatu ketika, tahan di hati. Jangan ungkapkan kalimat yang menjadikan doa untuknya. Kalimat yang buruk jangan. Maka bersabarlah dan bersabarlah. Yang keempat, anak sebagai permata hati. Sebagaimana doa yang tidak pernah lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai salat kita mohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini di Al-Qur'an termaktub pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 74. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penentram jiwa atau permata hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, cici dan seterusnya itu semuanya tergolong sebagai permata hati. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima, apapun keadaannya, anak itu adalah amanah bagi kita. Ayatnya sangat spesifik, ayatnya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak-anak generasi robbani itu tumpuan harapan kita. Kenapa demikian? Karena kita ingin bersama anak keturunan kelak termasuk golongan ahli surga. Mana ayatnya? Bahwa kita pengen sehidup sesurga. Yang tahu tunjuk tangan. Serius hadiahnya umroh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbaddar. Artinya surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Ayah ibunya, orang tuanya, atau bahkan nenek moyangnya. Kemudian pasangan-pasangan hidupnya, juga anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Yang benar jawabannya, hadiahnya umroh. Besok pagi sholat di masjid, tunggu waktu syuruk, sholat Isra 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Insya Allah. Makanya kalau sudah ada taklim, Bu, kuliah subuhnya di masjid ya. Tunggu waktu syuruk, sholat Isra 2 rakaat, hadiahnya seperti haji dan umroh. Amin ya rabbal